Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, senantiasa mendirikan sholat, dan senantiasa menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang 3 amalan yang balasannya adalah diibaratkan sebuah perdagangan atau perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Artinya perdagangan dan perniagaan tersebut atau bisnisnya senantiasa mendapatkan keuntungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja 3 amalan yang dimaksud dengan ayat tersebut? Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu senantiasa membaca Al-Quranul Karim, istiqomah, berkesinambungan, senantiasa membaca Al-Quran. Dalam ayat tersebut, kalimat yang digunakan untuk menunjukkan membaca Al-Quran dengan kalimat yatluna, bukan yaqra'una. Dalam bahasa Arab, kalau menggunakan kalimat atau lafaz yaqra'una atau masdarnya al-qira'ah, maka itu artinya adalah sekedar membaca. Tetapi kalau lafaz yang digunakannya adalah yatluna atau masdarnya tilawah, maka di samping membaca Al-Quran juga disertai dengan memahami terjemahnya, memahami kandungan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Jadi yang pertama, orang yang akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi adalah mereka yang senantiasa mengistiqomahkan membaca Al-Quranul Karim yang disertai dengan sebuah ikhtiar, sebuah upaya untuk memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua atau amalan yang kedua adalah wa aqamus shalah, yaitu mereka yang senantiasa mendirikan sholat. Mendirikan sholat berkaitan erat dengan masalah waktu pelaksanaannya. Maka orang yang mendirikan sholat, minimal sholatnya tepat waktu, atau yang lebih baik lagi, melaksanakannya di awal waktu. Di mana tepat waktu adalah ketika adzan berkumandang, maka kita langsung meninggalkan segala rutinitas kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, kemudian mengambil air wudhu dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Sementara melaksanakan di awal waktu, sebelum waktu sholat tiba, kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah memiliki wudhu, kita sudah memakai pakaian terbaik kita untuk melaksanakan sholat. Apalagi
Sebelum waktu sholat tiba, kita sudah berada di masjid, sudah berada di tempat sujud, kita menanti datangnya waktu sholat. Maka itu termasuk orang yang mendirikan sholat. Ditambah lagi dengan memperhatikan syarat sah dan rukunnya sholat, wudhunya, bacaannya. Kemudian ditambah lagi dengan berusaha menjernihkan pikiran dan mengkonsentrasikan pikiran dan hati kita selama sholat, berusaha untuk fokus, konsentrasi, sadar bahwa kita sedang melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dan yang ketiga atau amalan yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu berusaha untuk menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik infak atau sedekahnya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain, ataupun secara terang-terangan kita memberikannya, orang lain tahu, tapi dengan syarat hati kita hanya mengharapkan keridhaan Allah, hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah, bukan ingin disebut orang yang dermawan. Maka ketika kita mampu melaksanakan 3 amalan tersebut, karena tiga amalan tersebut merupakan satu paket, yaitu pertama, senantiasa membaca Al-Quran disertai dengan memahami kandungan ayat-ayatnya, minimal terjemahnya. Kemudian senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan berusaha untuk menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Maka balasannya di hadapan Allah adalah sebuah perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian, alias perdagangan yang selamanya mendapat keuntungan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.